Epidemiologi. Berdasarkan data WHO, kurang lebih 3,2 miliar jiwa atau hampir separuh penduduk dunia yang berisiko tertular penyakit malaria. Tahun 2015, WHO memperkirakan sekitar 214 juta kasus baru malaria dengan kematian sekitar 438.000 orang di seluruh dunia. Dari sejumlah kematian akibat malaria di dunia, sekitar sepertiga atau 306.000 terjadi pada balita. Indonesia merupakan salah satu negara yang berisiko tinggi terjadi transmisi malaria. Hingga tahun 2011, terdapat 12% kabupaten dengan endemis tinggi malaria. Angka kejadian malaria dari tahun 2010 sampai tahun 2015 cenderung semakin menurun. Keberhasilan upaya pengendalian malaria di Indonesia ditandai dengan menurunnya angka kejadian malaria atau API, Annual Prevalence Incidence secara nasional sampai hanya 0,85 per 1000 pada tahun 2015. Etiologi. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Terdapat 5 macam jenis Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Jenis-jenis malaria. Yang pertama, malaria falciparum. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Gejalanya yaitu demam timbul intermiten dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria berat yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, malaria vivax. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium vivax. Gejalanya yaitu demam berulang dengan interval bebas, serta demam itu berlangsung selama 2 hari. Telah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Yang ketiga, malaria ovale. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium ovale. Manifestasi klinisnya biasanya bersifat ringan. Pola demam seperti pada malaria vivax. Yang keempat, malaria malariae. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejalanya yaitu demam berulang dengan interval bebas, serta demamnya ini berlangsung selama 3 hari. Yang terakhir ada malaria knowlesi. Malaria ini disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Gejalanya demam menyerupai malaria falciparum. Manifestasi klinis. Gejala demam tergantung jenis malaria. Sifat demam akut, paroksimal yang didahului oleh stadium dingin, menggigil. Ikuti demam tinggi, kemudian berkeringat banyak. Gejala klasik ini biasanya ditemukan pada penderita non-imun, berasal dari daerah non-endemis. Selain gejala klasik, dapat juga ditemukan gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Gejala tersebut biasanya terdapat pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis. Pengobatan. Pengobatan yang diberikan adalah pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Pengobatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengobatan malaria tanpa komplikasi. Untuk pengobatan malaria tanpa komplikasi ini, ada pengobatan untuk malaria falciparum. Jadi untuk pengobatan malaria falciparum, ini pertama pengobatan malaria falciparum dapat diberikan artesunat ditambah amodiaquin ditambah primaquin. Pengobatan lini kedua malaria falciparum diberikan jika pengobatan lini pertama tidak efektif, di mana ditemukan gejala klinis tidak memburuk tetapi parasit aseksual tidak berkurang atau timbul kembali. Untuk pengobatan lini kedua malaria falciparum dapat diberikan kina ditambah doxycycline atau tetracycline ditambah primaquin. Yang kedua ada pengobatan untuk malaria vivax, malaria ovale, dan malaria malariae. Untuk pengobatan malaria vivax dan oval, lini pertama pengobatan malaria vivax dan oval ini dapat diberikan chloroquine ditambah primaquin. Untuk lini keduanya dapat diberikan kina ditambah primaquin. Nah, yang kedua itu ada pengobatan malaria vivax yang relapse. Pengobatan kasus malaria vivax relapse kambuh sama dengan regimen sebelumnya, hanya dosis primaquin yang ditingkatkan. Chloroquine diberikan 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis total 25 mg basa per kilogram berat badan, dan primaquin diberikan selama 14 hari dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga ada pengobatan malaria malariae. Untuk pengobatan malaria malariae cukup diberikan dengan chloroquine 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis total 25 mg basa per kilogram berat badan. Pengobatan juga dapat diberikan berdasarkan golongan umur penderita. Pencegahan malaria. Upaya pencegahan malaria adalah dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko malaria.
mencegah gigitan nyamuk, pengendalian vektor dan kemoprofilaksis. Pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu berinsektisida, repelen, kawat kasa nyamuk, dan lain-lain. Obat yang digunakan untuk kemoprofilaksis adalah dosisiklin dengan dosis 100 mg per hari. Obat ini diberikan 1 hari sebelum berpergian, selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah umur 8 tahun, dan tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan.